Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Imade Diki Priawan. Di sini saya akan menceritakan 3 tokoh entrepreneur yang menginspirasi saya. Yang pertama Jeff Bezos, yang kedua adalah Colin Sanders, dan yang ketiga adalah Nadiem Makarim. Mari kita mulai. Tokoh pertama, Jeff Bezos. Jeff Bezos memiliki nama asli Jeff Francis Bezos. Lahir pada tanggal 12 Januari 1964. Nama perusahaan Amazon. Kisah Jeff Bezos dalam membangun usaha. Jeff Bezos lahir dari seorang ibu yang masih remaja bernama Jacqueline Gish Jorgensen. Bezos lahir di Albuquerque, New Mexico pada 12 Januari 1964. Orang tua Jeff Bezos hanya menikah kurang dari setahun. Ibu Jeff Bezos kemudian menikah lagi dengan seorang imigran asal Kuba, Miguel Mike Bezos, saat Bezos masih berumur 4 tahun. Jeff Bezos cerdas sejak kecil. Kecerdasan Bezos sudah tampak saat ia masih kecil. Saat masih balita, Jeff Bezos sudah bisa membongkar tempat tidur bayinya. Saat masih SMA, Jeff Bezos membangun sebuah institut bernama Dream Institute. Saat kuliah, Jeff Bezos mengambil jurusan ilmu komputer dan teknik elektro di Universitas Princeton. Bezos lulus tahun 1986 dengan predikat summa cum laude. Setelah lulus, ia bekerja di beberapa perusahaan di Wall Street. Bezos mengawali karirnya di beberapa perusahaan di Wall Street. Bezos pernah bekerja di Vittel, Bengkel Trust, dan perusahaan investasi DE Shaw. Bahkan Bezos berhasil menjadi Vice President termuda di DE Shaw pada tahun 1990. Merintis Amazon. Pada Agustus 1994, The New York Times menerbitkan sebuah artikel yang dibuka dengan pertanyaan, apakah internet telah overhyped? Artikel tersebut menyebutkan bahwa pengguna web mencapai angka 20 juta orang. Melihat artikel tersebut, Jeff Bezos melihat sebuah peluang bisnis internet. Setelah itu, Jeff Bezos keluar dari DE Shaw dan membangun sebuah startup yang menjual buku dan diberi nama Amazon di garasinya di Seattle, Washington. Amazon berhasil menjual buku pertamanya pada Juli 1995. Amazon berhasil melejit dalam waktu singkat. Dalam kurun waktu sebulan, ada banyak buku yang terjual di seluruh Amerika dan 45 negara lainnya. Perusahaan Jeff Bezos terus berkembang dari tahun ke tahun. Selain buku, Amazon juga menjual makanan, peralatan, CD, dan banyak barang yang dapat dijual. Jeff Bezos menjadi orang terkaya pada tahun 2018. Dari kisah tersebut, nilai entrepreneur yang saya dapatkan adalah berani mengambil keputusan untuk keluar dari DE Shaw dan membangun sebuah startup, kreatif dan inovatif dalam membuat toko buku virtual, dan berorientasi ke depan, kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, mampu melihat peluang yang ada, dan dapat menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk mendapatkan uang. Tokoh kedua, Harlan Sanders, atau lebih dikenal dengan Colonel Sanders. Memiliki nama asli Harlan David Sanders. Lahir pada 9 September 1890 di Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Meninggal pada 16 Desember
1980 di Louisville, Kentucky, Amerika. Nama perusahaan KFC. Kisah hidup Kolonel Sanders dalam mendirikan KFC. Kehidupan Kolonel Sanders saat kecil. Kolonel Sanders lahir di Henryville, Indiana pada 9 September 1890. Kesuksesan Kolonel Sanders tidak serta-merta datang saat ia masih muda. Di usia 6 tahun, ayah Kolonel Sanders meninggal dunia. Karena sang ibu bekerja, Kolonel Sanders kecillah yang mengurus saudara-saudaranya. Saat berusia 16 tahun, Kolonel Sanders mendaftar menjadi tentara. Setahun setelahnya, ia bekerja di stasiun sebagai buruh. Karena terlibat perkelahian, Kolonel Sanders kemudian dipecat. Kolonel Sanders beberapa kali mengalami kegagalan saat bekerja. Menjalani berbagai pekerjaan. Kolonel Sanders mencoba banyak pekerjaan sepanjang hidupnya. Meskipun menghadapi kegagalan, Kolonel Sanders tidak pernah menyerah. Pada tahun 1930 membuka rumah makan. Pada 1930, Kolonel Sanders mulai bekerja di pompa bensin di Kentucky. Pada saat itu, di daerah tempat ia bekerja tidak ada rumah makan. Oleh karena itu, Kolonel Sanders berinisiatif untuk membuka rumah makan. Kolonel Sanders sangat pandai memasak sejak kecil. Pada tahun 1939, Kolonel Sanders menemukan resep ayam goreng yang lezat dengan menggunakan 11 bumbu rahasia dan menggorengnya di panci presto. Kelezatan menu milik Kolonel Sanders membuat Gubernur Kentucky saat itu memberinya gelar kolonel. Kolonel Sanders mengalami kebangkrutan. Pada tahun 1950 ada pembangunan jalan raya baru antar negara bagian. Dikarenakan adanya pembangunan tersebut, rumah makan Kolonel Sanders tidak strategis lagi. Rumah Kolonel Sanders pun mengalami kebangkrutan. Setelah itu, hidup Kolonel Sanders serba kekurangan. Dan juga ia tidak mampu bekerja lagi. Dengan kondisi ini, Kolonel Sanders berinisiatif untuk menawarkan resep ayam gorengnya ke restoran. Kolonel Sanders dan istrinya mulai mengelilingi Amerika untuk menawarkan resep ayam gorengnya ke restoran-restoran. Perjalanan Kolonel Sanders dalam menawarkan resep ayam gorengnya. Dalam perjalanan menawarkan resepnya, ia telah mendapatkan 1000 penolakan dari berbagai restoran, tetapi ia tidak pernah menyerah. Pada percobaan 1008, resepnya diterima. Setelah itu, ayam gorengnya pun menjadi terkenal. Kolonel Sanders mempunyai 600 outlet waralaba. Pada 1964, Kolonel Sanders memiliki lebih dari 600 cabang franchise di berbagai daerah. KFC kemudian dikenal di khalayak luas pada 1966. Kolonel Sanders sukses pada usia 75 tahun. Meskipun begitu, Kolonel Sanders masih aktif mengunjungi beberapa restoran KFC di dunia dan berkunjung sebagai ambasador KFC. Kolonel Sanders meninggal dunia pada 16 Desember 1980 di Kentucky. Dari kisah Kolonel Sanders tersebut, nilai entrepreneur yang saya dapatkan adalah kesuksesan itu tidak memandang usia. Kesuksesan bisa saja datang saat kita masih muda, tapi kesuksesan itu juga bisa datang saat kita sudah tua. Kita harus bekerja keras, pantang menyerah, kreatif, dan inovatif.
Tokoh ketiga, Nadiem Makarim. Dengan nama asli Nadiem Anwar Makarim, BA. Lahir pada 4 Juli 1984 di Singapura. Pendidikan SD di Jakarta, SMA di Singapura, kuliah di Brown University Amerika Serikat, dan kuliah di Harvard University dengan mengambil jurusan Business School dan mendapatkan gelar MBA. Nama perusahaan Gojek. Kisah dalam membangun usaha Gojek dimulai dari Nadiem yang selalu menggunakan ojek saat mau pulang dan pergi bekerja. Nadiem merupakan seorang pemakai setia ojek. Walaupun Nadiem mempunyai sebuah mobil, namun Nadiem lebih memilih menggunakan ojek saat pulang atau pergi bekerja. Dikarenakan merasa lebih aman, tingkat kecelakaan pada pemakai ojek sangat kecil, bahkan Nadiem hampir 5 kali sehari naik ojek. Nadiem menjalin hubungan dengan tukang ojek. Dikarenakan Nadiem sering memakai jasa ojek, Nadiem pun sering mengobrol dengan tukang ojek langganannya. Masalah yang ada di ojek pangkalan. Dari hasil obrolan dan pengamatannya, Nadiem menemukan permasalahan yang ada di ojek pangkalan, yaitu waktu banyak dihabiskan untuk mangkal dan menunggu penumpang. Dan biasanya tukang ojek bergiliran dengan tukang ojek lainnya. Sudah bergiliran, kadang penumpangnya juga sepi. Dan juga keamanan dan kenyamanan belum terjamin 100%. Munculnya sebuah ide atau inovasi. Dari hasil riset itulah Nadiem mendapatkan ide membuat inovasi bagaimana orang dapat dengan mudah memesan ojek via ponsel tanpa harus repot ke pangkalan ojek. Berdirinya PT Gojek Indonesia pada tahun 2011. Pada tahun 2011, saat masih bekerja sebagai seorang pegawai, Nadiem mendirikan PT Gojek Indonesia. Perusahaan yang didirikan Nadiem bersama rekannya mempunyai produk berupa layanan ojek panggilan atau Gojek, tetapi masih menggunakan sistem sederhana alias manual. Saat itu, calon penumpang masih memesan manual via telepon dan kirim SMS. Dengan menjadi perantara yang menghubungkan para pengemudi ojek dan pelanggannya, Nadiem berharap Gojek dapat membantu kedua belah pihak yang terlibat dalam jasa transportasi tersebut. 3 tahun kemudian, ia memutuskan keluar dari perusahaannya. Padahal saat itu jabatan Nadiem cukup strategis sebagai Direktur E-Commerce. Pada tahun 2015 munculnya sebuah aplikasi Gojek. Pada tahun 2015, Nadiem dan kawan-kawannya meluncurkan aplikasi mobile pemesan ojek yang diberi nama Gojek. Setelah dibangun aplikasi Gojek, perusahaan Nadiem terus berkembang sampai saat ini. Beberapa layanan lainnya pun disediakan seperti GoPay, GoFood, GoPlay, GoSend, dan lain-lainnya. Setelah kemunculan aplikasi Gojek terus berkembang dan meraih kesuksesannya. Sebelum sukses dengan Gojek, Nadiem pernah gagal 3 kali. Pendiri Gojek Nadiem Makarim mengatakan peluang sukses untuk perusahaan rintisan atau startup sangatlah kecil. Sebelum merintis Gojek, Nadiem pernah 3 kali gagal saat mendirikan perusahaan rintisan. Menurut Nadiem, meski gagal harus tetap dicoba hingga berhasil. Orang-orang yang gagal namun tetap berusaha merupakan calon pengusaha sukses. Saya sendiri tidak pernah belajar lebih dari kesuksesan. Saya selalu lebih banyak belajar dari kegagalan. Nadiem Makarim. Dari kisah tersebut, nilai entrepreneur yang saya dapatkan adalah kreatif dan inovatif, kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, pantang menyerah, dan selalu berusaha. Baiklah, itu saja video dari saya yang menceritakan tentang 3 tokoh entrepreneur yang menginspirasi saya. Mohon maaf
bila ada kegagapan di video ini. Dan terima kasih telah menonton video dan sampai jumpa di video lainnya dari saya. See you.